Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adila dengan NIM 12 12 02 0075 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4B. Dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, di sini kita akan membahas kultur organisasi lembaga pendidikan. Adapun materinya, yang pertama yaitu perspektif biografi, yang kedua perspektif sistem, yang ketiga kultur formal, yang keempat perspektif mekanisme dan organik, yang kelima struktur lembaga pendidikan di Indonesia. Perspektif biografi. Birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureaucracy, bahasa Inggris burea and crazy, yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Biasanya ini ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Birokrasi yang berarti sebuah kekuasaan yang ditegaskan lagi oleh Albrow bahwa birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat sesuai prosedur administrasi yang mampu membedakan hal-hal sepele tetapi penting karena akan menjadi dasar analisis pemikiran sosiologis untuk melakukan tindakan dan analisis kebijakan. Yang selanjutnya yaitu perspektif sistem. Ya, ini sistem merupakan istilah dari bahasa Yunani dari kata sistem yang diartikan yaitu himpunan atau bagian atau unsur yang saling berhubungan atau berkaitan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan struktur merupakan susunan yang diatur sedemikian rupa berdasarkan tujuan organisasi atau sebuah kelembagaan yang berfokus pada misi dan visi sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, struktur organisasi ini adalah struktur yang mendasari keputusan para pembina atau pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah yang strategis. Nah, struktur adalah bagaimana bagian-bagian dari suatu berhubungan satu dengan yang lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan. Struktur ini adalah sifatnya fundamental bagi setiap sistem. Adapun kultur formal memiliki 4 tipe. Nah, tipe-tipe organisasi ini yang pertama yaitu organisasi lini. Nah, organisasi lini ini dalam tipe ini semua hak dan kekuasaan berada pada pimpinan tertinggi. Nah, yang kedua itu organisasi staff, yaitu dalam tipe ini semua hak, kekuasaan, dan tanggung jawab dibagi habis pada unit kerja yang ada secara bertingkat. Yang ketiga yaitu bentuk gabungan. Nah, bentuk gabungan ini sebagai gabungan dari kedua tipe yang tadi, organisasi lini dan organisasi staff, yang menempatkan pimpinan tertinggi sebagai pemenang hak dan kekuasaan tertinggi dan juga terakhir. Nah, yang terakhir organisasi fungsional.
Nah, dalam NIPA ini pembagian hak dan kekuasaan dilakukan berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi yang diemban oleh unit kerja dan terbatas pada tugas-tugas yang memerlukan keahlian khusus. Selanjutnya yaitu perspektif mekanisme dan organik. Nah, yang pertama itu mekanisme. Nah, organisasi mekanisme ini adalah hasil yang alamiah dalam mengombinasikan 6 elemen kunci organisasi. Desain mekanistik merupakan desain organisasi yang menekankan pada kepentingan pencapaian produksi yang tinggi dan efisien melalui penggunaan aturan dan prosedur yang ekstensif. Terus sentralisasi wewenang dan spesialisasi tenaga kerja yang tinggi. Nah, adapun organik, nah organisasi organik ini adalah organisasi yang memiliki daya adaptasi yang tinggi gitu terhadap perubahan yang berasal dari eksternal organisasi tersebut. Organisasi ini sifatnya lebih bebas dan fleksibel ya dibandingkan organisasi mekanistik yang sifatnya lebih rilis dan stabil gitu. Organisasi ini tidak mengutamakan pekerjaan dan 8 regulasi yang terstandarisasi, bahkan mengizinkan perubahan struktur organisasi secara cepat sesuai dengan kebutuhan gitu. Desain organik memiliki pembagian tenaga kerja, tapi pekerjaan dari orang-orang di dalamnya tidak distandarisasi, sedangkan organisasi organik sifatnya ini lebih cair dan sesuai dalam lingkungan yang berubah-ubah. Yang terakhir ini adalah struktur lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Oh, yang keempat. Dan struktur lembaga pendidikan Islam. Oh, yang terakhir deh. Struktur lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini struktur lembaga pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan prasekolah, yaitu diantaranya PAUD atau RA. Nah, kemudian lanjut tuh ke ibtidaiyah atau MI atau ISD. Nah, berlanjut lagi pada madrasah sanawiyah, yaitu MTS yang sering kalau sekolah umum itu SMP ya. Nah, kemudian ke madrasah aliyah atau MA, lalu ke jenjang perguruan tinggi. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.